Tiga pelaku perkosaan di Kabupaten Tangerang, Banten Jumat kemarin ditangkap. Korbannya seorang siswi SMP, di mana seluruh pelakunya ada 7 orang dan tinggal 4 lagi yang masih buron. Yang mengejutkan salah satunya adalah seorang guru sebuah madrasah di Tangerang. Oknum guru madrasah itulah yang menurut polisi menjadi otak aksi bejat ini. Dialah yang mencekoki korban dengan obat penenang kemudian menggilirnya berlimah. Tiga pelaku perkosaan di Kabupaten Tangerang, Banten Jumat kemarin ditangkap. Korbannya seorang siswi SMP. Seluruh pelakunya ada 7 orang. Tinggal 4 orang lagi yang masih buron. Yang mengejutkan, salah satunya adalah seorang guru sebuah madrasah di Tangerang. Oknum guru madrasah itulah yang menurut polisi otak aksi bejat ini. Dialah yang mencekoki korban dengan obat penenang, kemudian menggilirnya beramai-ramai. Kasus ini mengingatkan pada peristiwa serupa yang terjadi 2 pekan lalu. Seorang oknum guru agama di Bulukumba, Sulawesi Selatan ditangkap polisi setelah dipergoki warga tengah mencabuli seorang siswi SMP di sebuah rumah kosong. Yang mengenaskan, oknum guru cabul ini mengajak serta 5 siswanya menggilir korban. Pepatah mulia guru kencing berdiri, murid kencing berlari sudah dijungkir balikan rupanya. Bukannya memberi taudan, malah mengajari perbuatan yang sungguh-sungguh biadab. Kepada polisi, manusia yang sudah sangat tak pantas disebut Pak Guru ini sempat berdalih. Siswi yang dicabulinya itu sama sekali tak menolak. Dia melakukannya atas dasar suka. Sorry, di belakangnya terpampang poster Undang-Undang Perlindungan Anak. Jelas itu tertulis, barang siapa yang berhubungan seks dengan anak di bawah umur, apapun alasannya, hukumannya 15 tahun penjara. Apakah ini jadi semacam gambaran Undang-Undang Perlindungan Anak belum cukup ampuh mencegah eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur? Kurang beratkah hukumannya atau kurang efektifkah sosialisasinya? Karena faktanya kasus-kasus serupa terus saja terjadi. Bukan cuma 2 oknum guru tadi, ada juga oknum TNI, oknum dukun, oknum sopir angkot, oknum mantri, dan oknum-oknum lainnya. Tapi dari rupa-rupa oknum itu, korbannya hampir semuanya gadis di bawah umur. ABG ditubir curang. Di Balikpapan, Kalimantan Timur, seorang oknum TNI dipergoki warga memperkosa di Semak-Semak. Korbannya seorang siswi SMA. Korban yang baru pulang belajar kelompok dengan sepeda motor dicegat di tempat sepi. Kemudian didorong hingga terjatuh. Si oknum lalu menyeretnya ke Semak-Semak. Memperkosanya di sana sebelum diteriaki oleh warga yang memergokinya. Di Sampang, Madura, Jawa Timur, seorang mantri kesehatan dipolisikan. Lapornya seorang santri perempuan umur 15 tahun. Si perawan sakit perut, namun saat mengobati, tangan sang mantri malah kegatilan kemana-mana. Polisi masih belum menahan sang mantri. Mereka mesti menunggu keterangan saksi ahli kedokteran, juga pihak yang memberi izin praktek kepada sang mantri. Polisi baru mengantar korban ke rumah sakit untuk divisum. Lalu di Bekasi, Jawa Barat, seorang pria cabul mengaku sebagai dukun penyembuh rupa-rupa penyakit, mencabuli 7 siswi SMA. Jurus tipu daya usang yang ternyata masih ampuh. Modusnya, sang dukun gadungan menelpon secara acak. Begitu tersambung, ia menjual bualan bisa mengobati. 1 siswi SMA masuk perangkap. Lantas si korban membawa 6 temannya ke sekolah. Di hotel dan rumah kontrakan pelaku, para perawat itu kehilangan mahkota. Dari seluruh peristiwa tadi, dari semua rupa-rupa oknum pelakunya, semua korbannya ABG. Ini hanya sebagian kecil dari ratusan kasus serupa yang terjadi hanya dalam rentang waktu sebulan terakhir saja. Cermin kemerosotan moral yang sebenarnya bukan perkara sulit mengatasinya. Setidaknya sudah banyak kebijakan dan kajian ilmiah untuk memberantas penyakit kronis ini. Satu hal sederhana saja misalnya, seperti yang berkali-kali di banyak kesempatan diungkap seksolog Baby Jim Aditya. Pendidikan seks sejak dini. Ya itulah, pertama karena nggak ada pendidikan seks, jadi nggak bisa juga mengajarkan pada anak, sayang, anak mama sakit, ini badan kamu sendiri, ya ini badanmu hanya milikmu sendiri.
tidak boleh ada yang menyentuh selain mama misalnya atau papa, ya kan? Terutama nak kalau kamu dipegang-pegang di bagian-bagian yang intim misalnya, bagian yang private. Jadi nak kalau ada orang, biarpun orang itu om kamu, kakak kamu, sepupu, tetangga, siapapun, ini terhadap anak laki-laki juga ya, bukan hanya terhadap perempuan saja. Siapapun megang-megang udah mulai menyentuh kamu, itu kamu sudah boleh harus curiga. Kalau perlu kamu teriak, dalam 3 detik teriak. Pendidikan seks bukan saja ampuh untuk mencegah anak-anak perempuan jadi korban kejahatan seksual, tapi bisa juga untuk mengantisipasi anak-anak lelaki kelak bakal jadi pelakunya. Dan tidak dikasih tahu bagaimana menghormati badan sendiri dan menghormati badan orang lain, sehingga jadi kurang ajar sama badan orang lain. Orang tua nggak bisa diajak ngomong. Anak perempuan nggak bisa ngomong bahwa dia dilecehkan dan dikasarin oleh badannya. Atau anak laki-laki kita misalnya umur 16 tahun sudah tidur dengan 7 orang perempuan ya, dia bilang perawan semua. Itu apa artinya? Hanya anak perempuan yang disuruh menjaga keperawanan. Iya. Anak laki-laki 1 boleh tidak berjaka, 2 anak laki-laki tidak menjaga keperawanan anak perempuan. Karena tidak ada pelajarannya bahwa anak laki-laki harus menjaga supaya jangan geragas gitu loh, jangan rakus, jangan agresif terhadap orang. Relevan sebagai upaya mencegah semakin merosotnya moral bangsa ke depan. Meski diakui banyak faktor lain juga yang tak bisa dikesampingkan begitu saja. Meski Undang-Undang Perlindungan Anak belakangan dijadikan senjata aparat menjerat para pelaku kejahatan seks pada anak, makanya kasus-kasus seperti ini hampir terjadi setiap hari, setiap sekian jam mungkin. Masyarakat yang tidak melek hukumkah? Atau media yang hanya sekedar mengekspos pemberitaan seperti ini hanya dari aspek seksualnya tanpa mengindahkan peringatan kepada para pelaku akan sanksi? Atau jangan-jangan hukumannya yang kurang berat? Apapun, stop kejahatan seksual pada anak di bawah umur. Selamatkan masa depan anak-anak bangsa. ABG sudah dicubir curang.